malam pemirsa setia Trans 7. Malam ini kembali On The Spot hadir menemani waktu bersantai Anda. Tentunya dengan sederet informasi yang unik, menarik, dan sayang untuk dilewatkan. Yang diantaranya adalah 7 fenomena teraneh di dunia, 7 hewan kecil yang buas, dan 7 pernikahan teraneh di dunia. Langsung saja kita ke informasi yang pertama. Berbagai peristiwa fenomenal belakangan ini banyak terjadi di sekitar kita. Mulai dari penemuan fenomena yang terjadi di alam, tata surya, bahkan juga lahirnya hewan-hewan yang tak seperti hewan sejenis pada umumnya. Dan dari banyaknya peristiwa fenomenal tersebut, berikut On The Spot telah merangkumnya dalam 7 fenomena terkini. Diawali dengan fenomena hujan apel di Inggris. Menurut pemberitaan The Telegraph, 16 Desember 2011 lalu telah terjadi hujan apel yang secara tiba-tiba di Jalan Carelsley, Coventry, Inggris. Apel-apel tersebut jatuh dari langit dan menghantam kaca-kaca mobil layaknya hujan. Kontan kejadian tersebut membuat bingung para warga dan akademisi. Bahkan akibat hal tersebut, beberapa mobil dan atap-atap rumah pun rusak. Sementara itu, kantor meteorologi setempat mengatakan bahwa kemungkinan apel-apel tersebut terbawa oleh angin tornado yang terjadi tak jauh dari kota tersebut. Peneliti senior dari layanan cuaca Inggris, Jim Dale, mengatakan bahwa pada dasarnya peristiwa ini disebabkan oleh pusaran udara seperti tornado mini yang mengangkat sesuatu dari tanah naik ke udara dan menjatuhkannya kembali ke bumi. Selanjutnya adalah fenomena penemuan planet baru tata surya yang memiliki 2 anggota seukuran bumi. Misi Kepler dari Badan Antariksa Amerika Serikat NASA memastikan telah menemukan 2 planet seukuran bumi yang mengorbiti sebuah bintang seperti matahari dalam sistem tata surya kita pada 22 Desember 2011 lalu. NASA menyebutkan penemuan ini adalah tonggak bersejarah dalam misi pencarian planet-planet serupa bumi. Kedua planet itu dinamai Kepler 20e dan Kepler 20f, yaitu planet-planet terkecil di luar sistem tata surya yang dikonfirmasi mengelilingi sebuah bintang seperti matahari. Kedua planet baru ini terlalu dekat ke bintang mereka untuk bisa disebut berada di zona layak ditempati kehidupan, di mana terdapat air liquid pada permukaan planet. Dan kedua planet baru ini diyakini sebagai planet berbatu yang sedikit lebih kecil dibandingkan Venus dengan radius 0,87 kali dan 1,03 kali jari-jari bumi. Kepler 20e mengorbiti bintangnya setiap 6,1 hari, sementara Kepler 20f mengorbit setiap 19,6 hari. Berikutnya adalah penemuan bola misterius di Namibia. Di padang rumput terpencil di bagian utara Namibia telah ditemukan sebuah bola misterius yang diduga jatuh dari langit. Bola misterius dengan diameter 35 cm dan berat 6 kg itu ditemukan sekitar 750 km dari ibu kota Windhoek. Selain itu, sekitar 18 meter dari tempat ditemukannya bola ini terdapat sebuah lubang sedalam 33 cm dan lebar 3,8 meter. Sebelum bola ini ditemukan oleh petani di tanahnya, sejumlah warga mengaku mendengar ledakan kecil beberapa hari sebelumnya. Menurut ahli forensik Paul Ludik, bola itu terbuat dari paduan logam yang dikenali oleh manusia. Dan ledakan didengar oleh penduduk setempat diyakini merupakan sonic boom ketika benda itu turun ke bumi atau suara akibat benturan dengan tanah. Meskipun bola ini dinyatakan tidak berbahaya, namun pemerintah setempat tetap meminta bantuan pada NASA dan Badan Antariksa Eropa untuk menyelidiki lebih lanjut. Setelah fenomena kambing bermata satu ditemukan di Sumeneb dan penemuan hiu albino bermata satu di California beberapa waktu lalu, November 2011 lalu, kambing seekor anak sapi juga lahir dengan mata satu dan tidak berhidung di Jawa Timur. Mata tunggalnya terletak di tengah antara mulut dan bagian atas kepala. Sementara untuk bernafas, sapi tersebut menggunakan mulut. Meski mengalami kelainan fisik, namun sapi milik Rashid ini tampak sehat dan mampu berdiri meski tidak bisa berjalan. Karena bentuk matanya tidak tampak seperti mata sapi pada umumnya dengan bola mata yang menonjol. Warga setempat menyebutnya sapi mata dewa.
Berita sapi aneh milik Rashid itu kini beredar luas tidak hanya di desanya, sehingga tak heran setiap hari puluhan orang yang penasaran mendatangi rumah Rashid. Setiap hari Mata Dewa diberi susu dan telur ayam kampung, dan ia mengaku tidak akan menjualnya meski ada yang menawar dengan harga tinggi. Berikutnya adalah fenomena penemuan piramida di Garut, Jawa Barat. Piramida Garut sendiri adalah sebutan yang belakangan populer untuk Gunung Sadahurip atau Gunung Putri di Garut, Jawa Barat. Dalam penelitian di sejumlah lokasi sesar dan patahan untuk mengetahui jejak bencana di masa lalu, tim Katastrofik Purba yang dibentuk kantor staf khusus Presiden Bidang Bencana dan Bantuan Sosial menemukan fenomena geologi yang tidak biasa di kawasan tersebut. Setelah melakukan penelitian mendalam, termasuk dengan menggunakan teknologi penginderaan IFSAR, tim Katastrofik Purba menduga kuat bahwa Gunung Sadahurip adalah piramida yang tertimbun selama beribu-ribu tahun, bahkan lebih tua dari piramida Giza. Dan uji karbon dating yang telah dilakukan memperlihatkan bahwa benda man-made atau buatan manusia yang tertimbun itu berusia sekitar 10.000 tahun. Namun sering masih berjalannya penelitian, fenomena piramida Garut ini masih menjadi perdebatan tersendiri di kalangan para peneliti dan arkeolog. Fenomena yang tak kalah menariknya adalah kehadiran seekor kucing lokal yang memiliki 26 jari di Amerika Serikat. Kucing yang diberi nama Daniel ini memiliki 2 ekstra jari di setiap kakinya akibat mutasi genetik yang bernama polidaktilisme. Fenomena ini yang akhirnya membawa keberuntungan bagi pusat penyelamatan bintang Milwaukee Mark di Wisconsin, Amerika Serikat. Kucing milik Amy Rowell ini awalnya ingin ditawarkan bagi para pengadopsi yang berminat. Namun Amy akhirnya memutuskan untuk memelihara si kucing di fasilitas Mark sebagai maskot. Si kucing berjari 26 itu pun tidak terlihat terpengaruh dengan kondisinya, dan ia tetap beraktivitas dengan lincah layaknya kucing biasa. Bahkan keberadaan si kucing membuat Mark yang melakukan kampanye penggalangan dana $1 kuku $1 ini berhasil mengumpulkan dana hingga $86.000 Amerika atau sekitar 777 juta rupiah untuk merelokasi fasilitas ke gedung baru dengan tiap penyumbang yang mendonasikan uangnya sebesar $26 Amerika sesuai jumlah kuku Daniel. Dan sebanyak $50.000 Amerika atau 452 juta rupiah berasal dari donasi yang berjumlah kecil. Dan fenomena terkini yang terakhir adalah kemunculan ubur-ubur Tiongkok di Israel. Kemunculan aneh dari ubur-ubur jenis ini membuat para peneliti sempat kebingungan bagaimana ubur-ubur mungil ini bisa muncul di danau bernama Kolam Renang Iris yang terletak di dekat perbatasan Suriah dan Israel, sebuah dataran tinggi Golan yang terpencil di utara Israel. Para peneliti berspekulasi kemungkinan burung-burung liarlah yang turut membawa ubur-ubur ini. Menurut Dana Milstein, ekolog taman laut, spesies ini sebenarnya terbawa saat tanaman air, hewan, dan ikan dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Dan saat ubur-ubur muncul di tempat baru, burung air bisa ikut menyebarkannya. Ubur-ubur yang berukuran antara 5 hingga 25 mm ini hanya muncul di sini beberapa tahun terakhir. Ia tidak akan aktif selama kondisinya tidak optimal. Namun saat kondisinya membaik, ia akan berubah kembali normal menjadi ubur-ubur dan kembali menjadi spesies membelah dan berkembang sendiri. Sepanjang yang diketahui, ubur-ubur tidak berbahaya bagi manusia meski memiliki sel penyengat. Namun belum jelas dampaknya pada ekosistem. Dan penelitian pada fenomena unik ini pun masih terus berlanjut dengan harapan untuk lebih memahami dampak spesies ubur-ubur Tiongkok secara umum. Pemirsa, itulah ketujuh fenomena terkini versi On The Spot. Both alone in the dark, we long to see the sun rise over the bearing.